Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang harus kita sadari, kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami rindu ada di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan. Oleh karenanya kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami dari semua pelanggaran salah dan dosa kami, supaya oleh pengampunan-Mu ya Tuhan, kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menghayati keberadaan hidup kita. Siapakah kita sebenarnya di hadapan Allah? Kita harus benar-benar menghayati keadaan ini, supaya kita tidak hidup sembarangan. Kita tidak hidup sembrono, saudaraku. Kita tidak hidup suka-suka kita sendiri. Kita harus menghayati akan hal ini. Sebab kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 2, lalu kita membaca ayatnya yang ke-7, dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita mengerti siapa kita sesungguhnya. Sebab kita ada bukan karena kita ada dengan sendirinya, tetapi kita ada karena kita dibentuk oleh Allah. Bahkan firman Tuhan katakan kita dibentuk dari debu tanah. Saudara, perhatikan itu. Kita dibentuk dari debu tanah. Jadi kalau kita mau menyadari bahwa kita dibentuk dari debu tanah, seharusnya kita juga benar-benar menyadari bahwa jika Allah tidak menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia saat proses penciptaan itu dilakukan, maka manusia bukan siapa-siapa. Manusia hanya debu tanah, dan manusia baru menjadi makhluk yang hidup ketika Allah menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidung manusia. Saudaraku, disinilah kita harus benar-benar menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah. Itu artinya kita harus hidup tunduk sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kalau kita diciptakan oleh Allah, itu berarti kita harus hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Hidup di dalam kedaulatan Allah itu berarti kita harus hidup sepenuhnya hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Jadi jangan dibalik dong, saudaraku. Kita jangan berpikir bahwa Allah itu membutuhkan kita. Tidak. Kita harus berpikir, saudaraku, bahwa kita ini adalah ciptaan. Sebagai ciptaan kita harus tunduk kepada Sang Pencipta. Saudaraku, tetapi yang terjadi kemudian adalah manusia memberontak kepada Allah, sehingga membuat manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita kembali menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kita kembali dibenarkan di dalam Kristus supaya kita bisa kembali dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau sudah dibenarkan, dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita harus kembali hidup sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah, tunduk di dalam pemerintahan Allah, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah.
Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Kita juga harus benar-benar menyadari yang membuat manusia terjatuh ke dalam dosa itu adalah iblis. Ini yang harus kita sadari. Lalu kalau kita melihat keadaan hidup kita saat ini, kita ada di dunia ini, harusnya kita benar-benar menyadari bahwa dunia ini ada di dalam tangan kuasa kegelapan. Artinya kita harus benar-benar menyadari iblis akan selalu berusaha untuk menarik kita kembali hidup di dalam dosa. Iblis akan berusaha untuk membuat kita hidup terus memberontak kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah iblis selalu berusaha menawarkan berbagai kesenangan hidup yang bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini, saudaraku. Kalau kita sudah tertarik dengan tawaran-tawaran iblis, pada akhirnya kita mengikatkan hati kita dengan dunia ini. Kita bersahabat dengan dunia ini. Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita menyadari akan hal ini. Kalau kita sudah bersahabat dengan dunia ini, berarti kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas di dalam Yakobus pasal 4, kalau kita membaca ayatnya yang keempat dikatakan begini, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Saudaraku, firman Tuhan katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia." Saudaraku, kalimat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita masih memberi diri kita untuk hidup menikmati dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, itu artinya kita menjadi orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Padahal dari firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, seharusnya kita sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita bukan siapa-siapa kalau Allah tidak memberikan hidup kepada kita. Jadi kalau Allah sudah memberikan hidup itu kepada kita, Allah mau supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita diciptakan oleh Allah supaya kita hidup bagi Dia. Maka saat ini kita tidak boleh lagi hidup untuk menikmati dunia ini demi kesenangan diri kita sendiri. Tetapi kita harus hidup bagi Allah. Sekali lagi, kita harus hidup bagi Allah. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari kita ada itu untuk Allah. Kalau kita ada untuk Allah, berarti kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu di sepanjang hari hidup kita sebagai orang percaya, kita harus merubah selera jiwa kita. Kita harus belajar untuk hidup menikmati Tuhan saja dan bukan yang lain. Percayalah saudaraku, orang percaya yang hanya mau hidup menikmati Tuhan saja hari ini, maka ketika perjalanan hidup di dunia ini berakhir, kalau kita selama di dunia ini hanya hidup menikmati Tuhan saja, bergaul dengan Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, maka sampai di kekekalan nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita memberikan diri kita, hati kita terikat dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, kita menikmati kesenangan hidup dunia ini, kita memiliki segala sesuatu yang kita anggap itu menyenangkan hati kita, menyukakan hati kita, bahkan itu bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Saudaraku, saya harus katakan, semuanya itu sementara, semuanya itu fana, semuanya itu tidak bernilai kekal, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan akan hal ini dengan sangat jelas, dan yang mengatakan akan hal ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Matius 16 ayat 26 dikatakan begini, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudara perhatikan itu.
Betapa bahayanya ketika kita hidup menikmati dunia ini, tetapi pada akhirnya kita akan binasa. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Perhatikan, ada kata ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Sadarlah bahwa kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk Allah. Artinya di sepanjang hari hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah dan bukan yang lain. Seharusnya kita menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Karena kalau kita tidak berubah, seperti yang tadi firman Tuhan katakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, maka akan menjadi satu kengerian yang sangat dahsyat. Kalau kita tidak berubah sejak sekarang, lalu waktu Tuhan tiba bagi kita, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah, tidak punya kesempatan untuk bertobat, bahkan tidak punya kesempatan untuk diampuni. Kehidupan kita menjadi sia-sia, saudaraku. Kita akan terpisah dari Allah, terbuang dari hadirat Allah. Kemana? Ke dalam kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua itu menunjuk kepada kebinasaan kekal. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, lalu kita berubah. Berubah sebelum terlambat. Dan ini yang selalu tidak bosan-bosannya saya katakan, berubahlah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mencelikkan mata hati rohani kami, sehingga kami bisa melihat dan menyadari siapa kami yang sesungguhnya. Engkau menciptakan kami ya Bapa, hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Ampunilah kami kalau selama ini kami bersalah di hadapan-Mu. Kami mau kembali kepadamu ya Bapa di sorga. Tolong kami, Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, pimpinlah langkah kehidupan kami untuk berjalan terus di dalam kebenaran. Kami menjaga kesucian, kekudusan hidup kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.